Wah, semangat sekali. Iya Bapak, udah lama Bapak kita nggak ketemu. Bapak kangen. Bapak kangen kita nggak? Kangen. Kangen aku apa kangen Caca? Bapak paling kangennya sama siapa di sini Pak? Aku Pak. Sama Caca Pak. Gimana ini kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Baik banget Bapak. Semangat sekali ya. Iya betul. Perwakilan Pak Toanya. Perwakilan ya suaranya. Oke. Sebelum Bapak mulai, ketua kelasnya siapa? Caca. Caca Pak. Caca. Boleh ketua kelasnya pimpin doanya ya. Baik teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi menjelang siang ya. Si Caca doang yang ngucapin Bapak. Selamat pagi Bapak. Iya. Pagi Pak. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Sebentar Bapak dulu. Oh kalian habis istirahat ya tadi ya? Iya Bapak mau buat makanan. Gak usah. Makasih. Oh ini mau sama Pak. Oh seperti ini pada kemana teman-teman? Masih pada di kantin Bapak. Masih di kantin. Ini siapa? Pak. Siapa ini? Para penonton dan para netizen. Tapi aku juga mau keluar. Bapak dia nggak salin. Males. Ditanya nggak salin. Kita absen dulu ya teman-teman. Aku ya Pak. Bapak nggak salin. Sujud. Nah itu ada QR. Iya. Yuri. Boleh masing-masing di absen ya. Atau saya kirim ke ketua kelas. Ya, kirim aja ke aku Pak. Siapa ketua kelasnya tadi? Siapa ketua kelasnya? Aku Caca. Oke. Cantik Pak. Saya kirim ke grup aja. Udah ya. Nah, silakan di absen. Nanti Bapak cek kehadirannya buat pemulaian kalian. Mana? Mana Pak? Oh ya. Nah, oke. Sebelumnya ada yang bisa bantu Bapak hapus papan tulis? Caca Pak, Caca. Bapak. Allah. Ini ada dua Jun, ayo dulu. Mau pengen apa? Nanti habis ngapus keluar aja. Pak itu muridnya genit Pak. Mau tahu? Beli banget ya. Gimana sebelumnya diajar sama siapa? Sama Ibu Mada. Sama Ibu Salma. Oh, gimana tugasnya? Sudah dikerjain? Susah Pak. Aduh, kacau. Enggak. 100 nilai saya Pak. Dikasih coklat Pak. Bapak kasih apa? Bilang apa sama Ibu Mother? Makasih Ibu Salma. Oh iya, Ibu Salma. Iya kan kayaknya Mada. Ibu Mada ibu berarti. Ibu Salma. Di kantor Ibu Salma cerita katanya kelas ini paling ini ya, Paling apa? paling aktif. Iya Pak, bukan kelas ini Pak, dia doang. Gosip ibu-ibu itu mah Pak. Berarti kok kamu mundur sih ke belakang? Iya aku nyebelin. Maaf ya. Maaf ya adik saya berantakan. Kembali lagi ya bersama Bapak di mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan belajar, ada yang tahu nggak kita belajar apa? Atmosfer. Benar. Siapa tadi yang jawab benar? Caca. Oke. Nah, berhubung tentang atmosfer nih, kira-kira kalian tahu tidak sih apa itu
Kayak kenapa bumi ini ada pelindungnya gitu dari luar angkasa? Ada yang tahu? Biar kejatuhan meteor. Kita dulu ya, Caca. Kenapa bumi itu bisa terlindung dari luar angkasa? Karena ada namanya lapisan ozon, Bapak. Nah, itu lapisan itu tuh ngebantu buat melindungi bumi, jadi ada lapisannya. Kalau misalnya ada meteor atau benda langit yang jatuh tuh gak langsung masuk ke bumi, tapi dibakar dulu sama yang ada di lapisan ozon itu. Bener nggak apa yang kita dilanjut? Iya, Pak. Oh benar. Bener-bener mulu. Udah, Pak. Nah selanjutnya, kira-kira kalian tahu tidak gimana sih pesawat itu bisa terbang dengan nyaman di lapisan yang berapa? Kedua, Pak. Lapisan kedua. Nah, nanti Bapak jawab ya benar atau salahnya. Terus selanjutnya, kalian tahu tidak kenapa bisa terjadi aurora di luar angkasa? Karena itu kegiatan kayak Oke, benar. Nanti Bapak kasih tahu ya Karena selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik lapisan atmosfer serta unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, selanjutnya, supaya apa sih kalian belajar ini ya? Pintar. Nah, jadi kalian belajar ini tuh ada tujuannya gitu. Nih tentang lapisan atmosfer. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya ya kalian itu bisa mengetahui definisi atmosfer dan komposisi penyusunnya. Lalu kalian juga bisa mengidentifikasi lapisan-lapisan atmosfernya karena atmosfer itu seperti kue lapis ya mempunyai lapisan-lapisan. Jadi kalian harus tahu sebagai mahasiswa IPS khususnya geografi. Selanjutnya, karena atmosfer itu berkaitan dengan cuaca dan iklim, jadi kalian harus tahu tujuan itu untuk analisis unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, ada pun manfaatnya. Yang pertama, kalian itu mampu mengetahui manfaat dari atmosfer ini untuk kehidupan di muka bumi. Terus yang kedua, kalian mampu menjelaskan proses fenomena alam yang terjadi di lapisan atmosfer. Karena atmosfer mempunyai lapisan yang berbeda, maka fenomena yang terjadi pun berbeda pula. Selanjutnya, kalian ini mampu menjelaskan fenomena di bumi yang berkaitan dengan lapisan atmosfer. Kalau sama Bapak, mau Bapak makan ya, yang penting ini. Ya, Bapak. Ini Bapak cuma mau, Pak. Bapak kalau keluar boleh, Pak. Nah, ada film nih, yuk kita nonton dulu. Gak mau. Lama nggak, Pak? Bentar doang. Bapak, kegiatan hari ini ngapain aja, Bapak? Kegiatan hari ini, nah tadi Bapak udah bilang ya, kegiatan hari ini kita itu belajar tentang karakteristik lapisan atmosfer serta unsur-unsur cuaca dan iklim. Untuk kegiatan pertama kita nonton film dulu nih. Oh. Ya, disimak nanti Bapak tunjuk satu-satu. Apakah kalian pernah disuruh ngapalin lapisan atmosfer waktu belajar di kelas? Tenang, karena video ini gak akan main tebak-tebakan dan sebelum kalian pergi, kita di sini bukan mau belajar yang membosankan. Justru kita mau membahas yang ditanyain sama Naufal ini. Apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba detik ini juga atmosfer bumi hilang? Kira-kira bagaimana asik kita? Oke, kalau gebetan hilang mungkin hari-hari kita jadi terasa sepi. Tapi kalau atmosfer yang hilang nggak cuma berasa sepi, tapi dunia beneran jadi sepi. Iya, selama ini suara yang kita dengar merambat lewat udara. Tanpa atmosfer, nggak akan ada udara dan otomatis nggak akan ada suara. Nah, buat kalian yang tetangganya hobi motong kambing, mungkin jadi berharap atmosfer beneran hilang. Tapi tunggu dulu, karena sayangnya efeknya nggak berhenti di sini doang. Nah, hilangnya atmosfer akan bikin siang hari terlihat kayak malam. Dan nggak usah ribet-ribet, coba ingat aja semua foto astronot di bulan yang langitnya selalu gelap. Kenapa begitu? Karena di bulan nggak ada partikel udara yang nyebarin cahaya matahari. Nah, terus tanpa atmosfer juga tekanan udara pun akan ikut hilang. Semua bulan dan pesawat yang lagi terbang bakalan jatuh. Dan kalaupun kita lagi nggak naik pesawat dan nggak tiba-tiba ketimpa sama sekawanan guru gereja, nggak berarti kita langsung aman. Karena kita butuh tekanan udara buat narik napas ke paru-paru. Oke, tapi coba anggap aja kita udah siap-siap pakai baju astronot dan tabung oksigen. Apakah kita akan selamat? Sayangnya,
kemungkinan besar tetap enggak. Karena atmosfer itu juga ibarat selimut buat planet kita. Kalau hilang, bumi bakalan langsung dingin. Tapi anehnya, hilangnya tekanan udara tadi justru bikin air lebih cepat mendidih dan jadi bikin permukaan laut menguap. Terus uap air ini nantinya jadi atmosfer baru bakal sedikit membalikin tekanan udara dan barulah permukaan laut beneran beku. Dan di kondisi kayak gini yang bisa bertahan hidup mungkin cuma beberapa bakteri dan para beruang. Maksudnya beruang yang ini, ya kita nggak akan bisa bertahan kecuali kalau kita bisa melakukan satu hal yang mustahil. Keadaan bisa beda kalau kita tahu duluan bahwa atmosfer bakal hilang. Karena percaya nggak percaya, kita bisa ngambil inspirasi dari situ yang jago karate ini. Ya, dan udah tertutup dan tanaman yang cukup, kita bisa dapat oksigen dan makanan. Dan sebenarnya kalau bisa belajar dikembangin sampai ilmuwan untuk bikin markas di bulan. Tapi tenang, atmosfer kita harus yang perlu makan hilang setidaknya sampai 5 miliar tahun lagi. Jadi sekarang mari nikmati udara di sekitar kita dan bernafas lega. Jadi ya, atmosfer bumi belum bakalan hilang. Tapi daripada nunggu sampai hilang, bisa kita langsung ngambil ilmu buat siap-siap bikin rumah baru di atas sana. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Coba Bapak tunjuk. Si Dita, informasi apa sih yang ada di video ini tadi? Nah, Informasinya kenapa kita bisa napas dan kenapa di bumi ini ada suara. Nah, salah satunya itu dikarenakan kita ada lapisan atmosfer kayak gitu, Bapak. oke. Firda setuju nggak dengan Setuju, kalimat Pak. Dita? Setuju banget. Boleh ditambahin lagi nggak? Boleh, Pasti ada di yang lapisan atmosfer tuh ada ozonnya, Pak. Ya, itu aja. Iya, itu aja di videonya, beda itu kan nggak ada di videonya. Ada di daftar. Kalau menurut Windy gimana menurut Windy? Pokoknya kalau misalnya gas atmosfernya hilang, nanti dunia jadi gelap. Itu aja. Cukup. Benar nggak apa yang disampaikan Windy? Jun? Oh, benar. Oke. Ya. Oke, jadi benar ya. Nah, atmosfer itu seperti kata video tadi, atmosfer itu tuh seperti selimut. Nih, kalian kalau misalnya tidur nih, kedinginan kan apalagi di Bandung. Pakai selimut tidak? 2 lapis, Pak, 2 lapis. 2 lapis, bahkan si Firda tuh. Tiris. Supaya apa? Karena teman-teman tahu ya, anak-anak semua, luar angkasa itu sangat dingin. Gitu. Bahkan dinginnya itu bisa sampai beku. Jadi fungsi atmosfer ada di bumi salah satunya sebagai selimut. Tadi seperti di video, kalau misalnya tidak ada atmosfer, itu bumi suhunya bisa mencapai minus yang itu bisa membahayakan bagi kita manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satunya sebagai pelindung. Seperti itu ya. Terus selanjutnya Bapak ada PPT. Nih, Bapak akan menjelaskan materinya. Pengertian atmosfer. Oh, sorry. Oke, sudah. Terima kasih Jun. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian inti, ya. Pengertian atmosfer. Atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani. Sebagaimana yang teman-teman tahu, banyak sekali istilah-istilah akademik itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, atmos yang berarti uap dan sphere yang berarti bola. Jadi atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi. Nah, keadaan atmosfer pada suatu saat dan wilayah yang sempit dinamakan cuaca, yang dipelajari secara khusus oleh ilmu meteorologi. Sedangkan rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang atau lama itu disebut iklim, yang dipelajari oleh ilmu klimatologi. Jadi atmosfer itu adalah lapisan gas atau uap yang menyelimuti bumi. Kan bumi itu bulat ya seperti bola.
Itu pengertian dari atmosfer. Ingat-ingat ya, nanti Bapak terakhir ada game. Oke. Oke, selanjutnya sifat-sifat atmosfer. Sifat atmosfer itu ada 4. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Makanya kalau misalnya anak-anak semua lihat ke langit, itu mana sih atmosfer? Itu nggak kelihatan. Karena atmosfer itu salah satu sifatnya adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua, dinamis dan elastis. Maksudnya apa sih? Nah, dinamis di sini artinya tidak tetap, bisa berubah. Begitu pula dengan elastis, bisa mengembang, karena kan di dalam kandungan atmosfer itu ada gas-gas komponen-komponen penyusunnya kan, sehingga dia bisa mengembang, bisa mengempis, seperti itu. Sehingga dapat mengembang dan mengkerut, serta dapat bergerak atau berpindah, tapi tidak berpindah secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya adalah transparan terhadap beberapa bentuk radiasi, lalu mempunyai massa, sehingga dia ini menimbulkan tekanan. Nah, itulah nanti mengapa kalau meteor jatuh ke bumi itu dia ada apinya gitu atau terbakar. Karena dia mempunyai massa. Nah, komposisi penyusun atmosfer. Nih, teman-teman bisa lihat komposisi penyusun atmosfer itu paling banyak sebanyak 78%. Dia ini mengandung nitrogen atau N2. Sedangkan yang kedua disusul oleh oksigen sebanyak 20%, dan sisanya yaitu argon, CO2, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, dan ozon. Itu sebanyak sisanya ya sangat sedikit. Jadi paling banyak apa tadi paling banyak? Nitrogen. Nitrogen, Pak. Lanjut, peranan atmosfer bumi. Nah, jadi atmosfer itu punya peran ya untuk bumi kita. Yang pertama, adanya unsur gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida tadi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di muka bumi ini. Contohnya oksigen buat kita bernapas, terus juga karbon dioksida buat makanan bagi tumbuhan gitu. Selanjutnya adalah memberikan perlindungan dari benda-benda luar atmosfer yang masuk ke permukaan bumi. Seperti yang Bapak bilang tadi, atmosfer itu seperti selimut gitu, yang melindungi kita dari dingin, yang melindungi kita juga dari benda-benda luar angkasa gitu, sehingga kita hidup nyaman di muka bumi ini. Nah, yang ketiga adalah menjadi media untuk proses cuaca. Jika tidak ada atmosfer, suhu bumi itu mencapai 930 derajat Celcius pada siang hari. Bayang nggak panasnya seperti apa? Nah, makanya ada atmosfer itu melindungi kita juga dari suhu yang panas. Nah, pada malam hari jika tidak ada atmosfer, itu suhu kita bisa mencapai minus 1490 derajat Celcius. Itu kita bisa meninggal karena kedinginan ya, hipotermia. Terus yang terakhir, peranan atmosfer itu adanya lapisan ozon atau O3. Ini dapat mengurangi radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Bayangin aja kalau misalnya kita tidak ada atmosfer gitu, mungkin kita jalan-jalan tiap hari flek kita kelihatan ya di muka. Karena ultravioletnya sangat tidak ada pelindungnya gitu. Oke. Nah, struktur vertikal atmosfer. Nah, jadi ini yang Bapak bilang tadi yaitu lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama, sama-sama semuanya. Troposfer, dua stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Nah, di sini kan cuma 5, tapi sebenarnya ada salah satunya lagi di antara termosfer dan eksosfer, yaitu ionosfer di sini. Di sinilah tempat terjadinya aurora. Nah, Bapak ada tips buat kalian menghafal supaya kalian bisa cepat menghafalnya ya. Indi. Nah. Apa tuh, Pak? Oke, 1. Nah. 1 troposfer. 2 stratosfer. 3 mesosfer. Bapak nggak kelihatan. Kelihatan? Ada yang biru, Bapak nggak? 2. Ya.
4. Termosfer. 5 ionosfer, 6 exosfer. Nah, ini kalian bisa, yang pertama kalian buat dulu angkanya. Satu ini seperti angka T, berarti troposfer. Yang kedua itu stratosfer, karena S itu seperti yang kedua. Terus yang ketiga ini kalian balikin saja jadi M, mesosfer. Yang keempat ini kalian kasih garis jadi dia seperti T lagi, tapi termosfer. Yang kelima ini bisa dijadikan titik ya buat ionosfer. Terus yang keenam ini dikasih garis tengah biar menjadi E, exosfer. Jadi ini biar kalian hafal cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Terus penjelasannya ini ada selanjutnya. Nah, lapisan troposfer nih, lapisan yang pertama bumi, lapisan yang pertama di sini. Lapisan troposfer itu berjarak sekitar 0 sampai 18 km, di mana lapisan troposfer ini merupakan lapisan terdekat dengan bumi. Terus terjadinya fenomena cuaca dan iklim, terus juga 80% massa atmosfer di sini terjadi gradien termometrik. Apa itu gradien termometrik? Yaitu apabila kita naik 100 meter, maka suhu akan naik sekitar 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Seperti itu. Oh, turun, mohon maaf ya. Ya, kalau kita seperti itu. Terus di lapisan troposfer ini dibatasi dengan antara lapisan pertama dengan lapisan kedua itu ada pembatasnya, yaitu namanya lapisan tropopause. Gampang ya anak-anak. Tinggal lapisan troposfer ini tinggal ditambah paus di belakangnya, itu berarti lapisan. Gitu. Nah, yang kedua adalah, oh ya ingat dulu tadi lapisan ke-1 itu tempat terjadinya apa? Cuaca, benar banget. Terus juga iklim. Jadi cuaca dan iklim ada di lapisan pertama yang paling dekat dengan kita. Terus yang kedua adalah lapisan stratosfer dengan berjarak sekitar 18 sampai 60 km dari permukaan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan isotermal pada ketinggian 18 sampai 22 km. Terus juga terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km-nya. Dan terdapat lapisan inversi pada ketinggian 20 sampai 60 km-nya. Lalu anak-anak di lapisan stratosfer ini biasanya pesawat bisa terbang dengan nyaman. Ada yang tahu kenapa alasan kenapa pesawat bisa terbang dengan nyaman di lapisan kedua? Karena anginnya nggak kenceng, Pak. Anginnya nggak kenceng. Terus apa lagi? Tekanan udaranya. Awannya sedikit. Awannya sedikit. Oke, jadi benar ya. Nah, awan, tekanan udara, angin dan lain-lain yang merupakan komponen cuaca dan iklim. Komponen cuaca dan iklim seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu terjadi di lapisan pertama. Makanya pesawat dapat dengan nyaman terbang itu di lapisan kedua. Supaya begitu pesawat terbang, dia tidak diganggu oleh cuaca dan iklimnya. Seperti itu. Nah, seperti yang Bapak bilang, antara lapisan stratosfer dengan lapisan atasnya ada lapisan namanya stratopause. Tinggal dikasih pause gitu ya. Oke, lanjut lapisan ketiga. Nih, 3 M, mesosfer. Lapisan mesosfer itu berjarak sekitar 60 sampai 80 km dari permukaan bumi. Fungsi lapisan mesosfer ini adalah sebagai pelindung bumi dari benda luar. Contohnya seperti meteor dan lain-lain. Terus tempat terjadinya pembakaran. Nah, pembakaran meteor tadi apabila jatuh ke bumi itu dibakar di lapisan mesosfer. Terus suhu di bagian atas lapisan mesosfer ini semakin rendah, artinya semakin dingin gitu ya. Terus juga ketinggian 80 km dari mesosfer ini, suhu itu mencapai minus 30 derajat Celcius. Artinya kita tidak bisa ke sana ya. Jadi jangan ada yang mau mencoba ke lapisan mesosfer. Selanjutnya ada lapisan mesosfer antara mesosfer dengan termosfer, yaitu mesopause. Ya. Nah, lapisan keempat, ini 4.
4-nya jadikan T. Termosfer itu berjarak sekitar 80 sampai 100 km. Ya, itu lebih tinggi lagi di atas. Nah, yaitu temperaturnya sekitar minus 5 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius, bahkan lebih. Terus juga di termosfer ini terjadi ionisasi hanya sebagian atom dan molekul udara, jadi hanya sebagian. Nah, inilah yang membedakan lapisan termosfer dengan lapisan selanjutnya, yaitu ionosfer. Di mana ionosfer ini berjarak sekitar 100 sampai 800 km dari permukaan bumi dan temperaturnya sekitar 0 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius, bahkan lebih. Dan disinilah terjadi ionisasi keseluruhan. Tadi kan yang di termosfer itu hanya sebagian. Nah, di ionosfer ini mulai terjadi ionisasi seluruh atom udara. Terus juga di sini terjadi pemantulan gelombang radio. Nah, karena ada pemantulan gelombang radio ini, di sini pula matahari memantulkan cahayanya menjadi sebuah cahaya yang indah, yaitu yang disebut aurora. Benar banget. Nah, aurora ini terjadi di lapisan ionosfer. Terus lapisan terakhir ini akan 6 jadi B. Itu exosfer, yaitu berjarak sekitar 800 sampai 1500 km dari permukaan bumi, yang artinya ini yang paling atas. X gitu ya, exosfer, X luar, paling terluar dari permukaan bumi. Di sini terjadi gerakan atom-atom secara sudah mulai tidak beraturan di luar angkasa. Itu juga di sini merupakan lapisan paling panas dan juga tempat satelit diluncurkan. Nah, exosfer ini disebut juga sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Artinya, ya ini lapisan exosfer ini adalah batas gitu ya antara kehidupan di bumi nih, mulai dari lapisan 1 sampai ke bawah tanah bumi hingga penghubungnya dengan luar angkasa yang jagat raya seluas ini, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Ada yang tahu tidak ini gambar apa? Termasuk salah satu unsur-unsur cuaca dan iklim. Suhu. Benar atau tidak? Oke, benar. Suhu atau temperatur udara. Temperatur udara ialah derajat panas dinginnya udara. Jadi ini merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, sebenarnya ini tuh ada materi pentingnya gitu ya. Nanti minggu depan akan dijelaskan oleh Ibu Dita. Nah, yang kedua gambar apa? Ada yang tahu tidak? Barometer. Apa? Ayo. Bukan. Nah, tekanan udara. Apa alat yang mengukur tekanan udara? Barometer. Nah, tekanan udara itu masuk dalam unsur-unsur cuaca dan iklim. Di mana tekanan udara adalah suatu daya yang diberikan oleh massa udara. Nah, yang ketiga gambar apa? Masih tahu? Awan. Iya benar, awan ya, sekumpulan uap air dan kristal es di udara yang berterbangan. Yang ketiga apa? Hujan air. Benar, curah hujan. Curah hujan ini termasuk unsur-unsur cuaca dan iklim, karena yang paling kita notice ya, hujan itu adalah produk dari cuaca dan iklim. Curah hujan adalah kandungan air dalam awan yang sudah jenuh gitu atau sudah tidak tertampung sehingga menghasilkan hujan. Nah, yang kelima apa itu kira-kira? Embun. Lihat gak ini apa? Embun. Benar, embun. Tapi kalau dicocokin dengan unsur-unsur cuaca dan iklim, benar. Akhirnya. Pintar. Kalau gelombang udara, yaitu kandungan uap air di dalam udara. Jadi kandungan uap air dalam udara itu juga masuk dalam unsur-unsur cuaca dan iklim. Nah, yang keenam terakhir. Angin. Iya. Kayak angin tornado gitu ya. Tapi bukan angin tornado ya. Puting beliung. Bapak bingung nggak sih? Puting Bapak tangannya gimana? Bapak kenapa bingung banget? Oh, benar Pak. Nah, bener ya, angin udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan Benar. bener. Jadi angin itu seperti air. Angin itu seperti air ya, dia mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, rangkumannya. Siapa yang mau baca rangkumannya yang pertama? Aku
baca. Rangkuman. Atmosfer sangat penting bagi kehidupan karena tanpa atmosfer manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup. Atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi. Oke. Siapa yang mau baca bawahnya? Itu sifat-sifat ya, Pak. Betul, ini sifat-sifat. Nah, boleh lanjut aja sama kita. Ada sifat-sifat dari atmosfer. Yang pertama itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak bisa dirasakan. Yang Betul. kedua ada dinamis dan elastis. Yang ketiga ada transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Dan yang keempat ada mempunyai massa. Oke. Nah, terus ini apa nih? Itu unsur-unsur. Bener. Coba apa aja unsur komponen penyusun atmosfer tadi? Ada nitrogen. Paling banyak yang mana? Paling banyak? Nitrogen 78%. Berapa? 78. Bener, 2%. Sisanya apa? Sisanya? Ada oksigen 20%, debu sama air. Terus ada ozon juga 0,08. Iya, benar itu paling bawah ya, ozon paling bawah. Ya, merahkan. Nah, terus lapisan ini boleh dibacain lagi dari lapisan yang paling bawah. Siapa Pak? Siapa aja? Baca. Jun. Ya. Boleh. Bacakan ini Jun. Lapisan. Dari yang paling bawah Jun. Dari lapisan. Ada troposfer Pak. Betul. Lalu ada stratosfer, terus juga ada mesosfer, ada termosfer, ada ionosfer sama eksosfer Pak. Oke, bagus sekali ya Jun ya. Nah, ini yang terakhir Bapak aja yang jelasin. Jadi ini adalah unsur-unsur dari cuaca dan iklim ya. Bapak nggak ngejelasin lebih lanjut, itu Bapak hanya dasarnya saja. Yaitu ada temperatur, tekanan udara, awan, curah hujan, kelembapan, dan angin. Inilah 6 komponen penting dalam yang menyusun cuaca dan iklim. Nanti jelasinnya sama Ibu Dita minggu depan. Oke, udah, terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak ada game nih. Game apa, Pak? Buat mengetes apakah kalian menyimak tadi pembelajaran Bapak. Mandiri atau gimana? Mandiri aja. Oke, mandiri aja. Dan ini gamenya itu hanya sekali, jadi tidak bisa diulang. Betul ya, Pak? Ya, dan sifatnya itu kayak lomba gitu. Jadi nanti Semakin cepat kelihatan. nilai semakin besar. Bener. Kayak kuis, Jadi ya, kan? oke, jadi siapa yang Cepat dan tepat. iya dia ketepatan dan Kalau cepat dan kecepatan. Siapa yang cepat dan tepat poinnya besar dan dia bisa menang. Iya, sebentar ya. Miau miau. Nah, nih semuanya buka di Google Nearpod. Nearpod. Di HP boleh, di laptop Bentar, boleh. HP-nya nge-lag. Ya, Pak. Udah? Belum. Bentar, boleh beli baru. Nanti yang juara 1, 2, 3 Bapak kasih hadiah. Oh iya, Bapak. Bapak kalau aku mah request apa ya, Pak? Silver Queen ya Pak. Telepon. Yang ini, Pak. Bapak. Kantin Bapak ke kantin Pak. Mana nge-lag, Bapak? Ini. Nah, yang join lesson. Atau bergabung ke pembelajaran. Ada? Enggak. Mana ada dong? Oh ini Bapak. Semua ini tinggal. Oh yang ada lagi Pak. Yang mana Bapak? Soalnya. Ya, join lesson. Oh, Nanti masukin kode Bapak. Kode. Kode. Masukin monyet Bapak. Nearpod, join kelas. Nge-lag ya. Kebanyakan yang nggak akses kan, Join Pak? sih. Join apa? Ini. Join kelas. Ya, join lesson. Bisa? Nge-lag, Pak. Nge-lag. Ganti aja. Ini mana? Join. Mana nih, udah nih. Join lesson. Nah, masukin kode Bapak ya. Anak-anak. Apa yang kodenya? Baca Frida. Yang masuk tuh juga boleh. And you. Nanti
Jangan start dulu ya. Ini aku udah join aja sih. Harus landscape ya. Di skip lah. Ya. Bapak udah Pak, udah Pak. Hah? Melek. Udah? Bisa kan ya? Aku harus landscape. Melek bisa ya? Melek aku masuk. Gak kuat HP-nya kayaknya Pak berhenti. Ini Pak, di sini apa? Time to climb. Ya udah. Bapak kirim linknya aja ya. Dari tadi kek Pak. Kurang aja. Oke, Start, teman-teman. Bapak udah bisa Pak. Hehe. Bisa. Pakai nama ya, pakai nama. Kalau udah lama, gitu. Apa nama sih biasanya? Udah join nih Pak. Bisa. Mencet setar. Jangan. Ih, aku mencet setar ya ini ya. Ntar. Oh, soalnya barengan Pak. Barengan. Emang kalau misalkan duluan ada apa masalahnya Pak? Bentar ya. Nih, linknya nih. Bapak kirim ke kelas, oke? Kalian Udah diam kayak saja. begini aku bentukannya. Udah nih Pak. Pak. Bentar. Kopi. Nih, ke kelas ya. Kelas. Nah, jadi tadi Bapak sebenarnya mau Bapak udah Pak, udah beres, tinggal start. Bapaknya lama. Dulu jangan dong. Tunggu Bapak. Nah itu kalian langsung tekan link itu aja. Dikirim ke siapa Bapak? Kelas Kak. Kita udah kayak begini udah ini Ya keluar aja ini ini. Pak. Langsung aja dari link, jadi kalian tinggal masuk ya main game. Bentar Pak. Oh my god. Ini Bapak belum Pak. Iya, siapa tuh Mama? Cari. Itu ada apa itu? Bisa nggak linknya? Sama aja. Ayo Pak. Bentar Bapak. Masuk lagi Pak. Ih, kok udah Firda APK. Tuh itu udah ada kita. Bapak itu ngerti kok, Bapak harusnya apela. Wajar Jeno itu kayak Bapak tuh. Wajar Jeno. Kok malah ngulang lagi sih dari pertama? Ih, Bapak nggak jelas. Iya, itu Ulang lagi dari Iya, Bapak. ulang Bapak aja nih. nggak apa. Yang ini kan yang tadi ya, yang tadi itu nggak bisa. Ya udah, aku juga mau ikut pacar-pacaran kayak gitu. Iya. Udah punya pacar. Ntar Pak panggil nama dulu Bapak. Nah itu silakan pilih orangnya. Oh, Tapi benar. kalau mau menggeser, tekannya ikut di bawah ya. Kayak gini. Oh iya. Bapak coba udah muncul belum nama aku Pak? Cepat. Nama aku Soalnya salah. Cipu gak ada di. Tapi jangan tekan start dulu ya, bareng. Biar aku samanya Iya langsung. Nah itu 10 detik ya anak-anak. Iya langsung. Udah. 10 detik ya satu soal. Yang tercepat tertepat. Masker ada? Oh, satu soal 10 detik. Iya. Oh, bener. Ya
lihat Kan foto. cukup bisa. Ih, belum kepencet dulu. Ya aduh. Ngapain ya? Bapak itu Pak. Ada Dino pasti pertama Pak. Iya, enak aja. Pacaran mana? Nanti ada juaranya di akhir. Bertiga tuh kalian. Ya udah deh kasih. Ih, salah kepencet. Oh my god. Kamu tadi. Oke. Ih, Bapak salah wae, Pak. Ayo, memperhatikan tidak? Bapak maaf nih. Aku enggak itu yang pertama. Sudah ada yang ini desi-desi. Apa sih? Pak, oh ini pasti benar nih aku. Gampang ya, yang Aurora tadi. Aku enggak baca, aku kayak gaya itu. Kita kamu kepiting. Bukan. Aku beruang. Salah deh. Udah nomor 9 ya sekarang ya? Yang tidak termasuk unsur itu adalah Game. Ya Bapak. yes, nice job. Nice. Sip. Udah Pak. Ibu jangan ngisi dulu, Bapak lihat aja lah ya hubungan antara atmosfer dan cuaca ini. Udah satu kali kita jalan dua loh. Ini jalan 3 ya. Belum selesai tapi udah jam. Belum meninggal. Ya Allah, ya Allah. Ini mau pencet Bapak. Ya Bapak agak mulai Pak ini. Kita nanya apa? Udah mau ketiga tuh. Biarin deh. Siapa yang juara 1? Aku. Bapak ada hadiah loh. Ini bener. Bapak kan ini juaranya ada 3, kenapa nggak dikasih 3 Pak? Ini yang juara dua Bapak. Aku juara 3. Juara 3. Yang juara 3 dapat 3 Pak. Balik Bapak. Harusnya dapat 3 Bapak. Apa tadi soalnya yang kalian terkecoh atau soal yang susah yang mana? Ya pokoknya aku ke toilet Bapak. Satu-satu. Waktu Oh, waktunya terlalu kecepatan. Iya, sengaja Aku, iya, ya. sama kayak janji. Mengasah kemampuan berpikir cepat kalian. aku tadi sama orang nggak dengar Bapak. Aurora ya? Iya. Oke, jadi Bapak jelaskan lagi ya. Nah, Aurora itu terjadi pada Aurora. lapisan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kita ganti I jadi ionosfer. Nah, ionosfer ini seluruh bagian atom-atom itu terionisasi dan juga ada jadinya pemantulan gelombang radio termasuk cahaya sinar matahari yang dipanturkan kembali menjadi aurora. Apalagi soal yang susah. Tadi enggak kok. Tadi ada yang jawab persis. Aman kan? Iya dia ada bendera polisi. Nanti statusnya bukan statis. Iya itu. Ya, pengen banget Bapak. Selain menguji pemahaman atmosfer itu juga menguji kemampuan spasial. Kenapa sebenarnya? Hubungannya apa? Nah, di opsinya itu ada beberapa bendera gitu. Oke, Nah, siap. sebagai Pokoknya yang bendera pengecor, itu. apa kasih bendera putih? Ada. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Siapa yang mau nanya? Bagian susah lagi ada? Hah? Ya, Bapak. Aman berarti paham? Paham
Paham semuanya? Paham ya? Tidak. Tanya, Bapak mau nanya. Oh, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya Bapak. Silakan. Tadi kan saya yang aura tuh keluar kan, terus yang mesosfer sama exosfer juga. Jadi dari termosfer, ionosfer sama exosfer boleh diulang lagi nggak Pak namanya? Boleh Saya banget. nggak tahu. Sama jelasin intinya Bapak kan kalau yang termosfer itu cuaca, yang kedua itu pesawat terbang, yang gitu. Iya. Jadiannya apa Pak? Oke. Bentar. Lapisan atmosfer. Atmosfer. Dari lapisan apa tadi? Dari termosfer sampai exosfer Bapak. Termosfer sampai exosfer. Ya. Oke. Nah, di langit lapisan keempat ini atau termosfer itu berjarak sekitar 80 sampai 100 km dari permukaan bumi. Artinya yaitu hampir di tengah. Hampir di tengah antara kedua bumi. Nah, di sini temperaturnya udah mulai semakin rendah, semakin dingin. Terus di sini juga terjadi ionisasi sebagian atom dan molekul udara. Jadi hanya sebagiannya lagi tingkat. Nah, yang fullnya itu terjadi di lapisan ionosfer. Di lapisan ionosfer atau lapisan kelima. Nah, itu terjadi ionisasi seluruh atom udara dan juga terjadi pemantulan gelombang radio. Dan juga karena pemantulan gelombang radio termasuk salah satu itu pemantulan oleh sinar matahari. Jadi dia itu memantulkan kembali dalam bentuk aurora. Makanya kalau kalian pergi ke kutub utara gitu ya, ke Swedia, Finlandia, atau Norwegia, itu di sana kalian bisa melihat cahaya aurora gitu yang indah. Nah, lapisan terakhir itu. Bapak nanya dulu. Oh, boleh, silakan. Kenapa udara warnanya hijau, biru, ungu gitu Bapak? Gak ada warna lain. Oke. Karena kan di lapisan ini terjadinya ionisasi seluruh atom. Nah, atom-atom yang di lapisan ionosfer itu beragam, ada argon, neon, dan lain-lain. Nah, itu atom-atom itu mempunyai warna khasnya masing-masing. Nah, yang terbanyak di lapisan atmosfer apa? Apanya Bapak? Komponennya Nitrogen. nitrogen. Nah, kalau menurut Firda, Aduh, Bapak. ayo coba Firda bantu temennya, coba bantu temennya. Apa lagi Pak? Berarti aku izin. Jangan. Coba tadi Dita pertanyaannya apa? Kenapa dominasi warna aurora itu hijau, pink, ungu? Tuh, ayo Firda, silakan dibantu temennya Dita. Oh, Sekedar. sebenarnya. Nih Bapak, kenapa aku mau ngejelasin warna hijaunya aja ya? Boleh, Kenapa silakan. dominasi? Nah, jadi karena warna itu dihasilkan oleh tabrakan partikel bermuatan dengan molekul oksigen pada ketinggian 10 sampai 100 sampai 300 km. Aku juga jelasin yang warna merah juga. Boleh, silakan. Cahaya merah yang lebih jarang terjadi berasal dari oksigen di ketinggian. Intinya mah berhubungan sama ketinggian Pak, warna itu munculnya semakin tinggi semakin cerah. Oke, jadi selain ketinggian, ini dipengaruhi juga komponennya kayak tadi gitu ya. Ada argon, nitrogen, oksigen. Nah, warna hijau ini termasuk dari eksitasi
dari si oksigennya ini. Karena ketika dia bertabrakan dengan cahaya matahari, molekul oksigennya ini bereksitasi menjadi warna hijau. Berarti beda ya sama pelangi Bapak? Pembuatan pelangi. Beda. Kalau pelangi itu, nah siapa yang tahu kalau pelangi itu gimana ceritanya? Saya tahu. Cerita mitos atau cerita ilmiah? Ada coba Pak, ada mitos sama ilmiah? Mau yang mitos sama Aku ilmiah? mitos. Mitos. Alifnya ilmiah. Ikut di mana? Iya boleh. Ya mitosnya 2, ilmiahnya 1. Ceritanya ada naga terus dia minum air. Oh, oke. Kalau aku Bapak ada ini, apa sih? Ya Putri lagi main di sungai, tapi pakai ini selendang ya Pak? Iya. Selendang ketinggalan. Oh itu secara mitosnya. Iya. Iya. Nah kalau secara ilmiah, Kalau saya ilmiah kan misalnya hujan itu ada kan air ke bawah. Nah air dari hujan itu nanti biasanya kan ada matahari tuh. Nah dari matahari itu ada namanya pembelokan cahaya. Jadi misalnya cahaya matahari terus kena air, nah nanti dibelokkan dan warnanya jadi beda warna-warni. Nah, itu Assalamualaikum lagi sama warahmatullahi kayak tadi kan wabarakatuh. ngomongin tentang Sesaat apa? lagi kita akan Aurora. memasuki Aurora waktu ya, yang banyak lagi yang warnanya beda. Nah, bentuknya beda-beda gitu. Aurora. akan segera benar banget ya. memasuki Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Bapak udah aktif banget sih hari ini aku. Hah? Udah aktif banget. Iya aktif sekali ya. Oke. Tadi tiba mana ya PPT kita? Oh iya tiba sini ya. Yang Yonas kan belum exoskeleton. Yang mana? Kan Yonas kan udah exoskeleton. Iya. Bapak kalau suka lihat boleh kan? Boleh boleh. Nah exoskeleton ini merupakan lapisan terluar, dari lapisan udara yang ada di bumi. Gitu. Nah jadi lapisan ini itu, nah sudah mulai terjadinya pergerakan atom yang tidak beraturan. Kenapa? Karena ini sudah jauh gitu mendekati kebebasan jagat raya alam semesta. Gitu ya. Jadi karena sudah jauh dari gravitasi juga, jadi dia ini sudah tidak beraturan gerakannya. Nah berbeda sama dengan yang di troposfer itu lapisan itu atom-atomnya, komponennya itu masih beraturan karena terikat oleh gravitasi yang ada di bumi. Sehingga di sini lebih mudah terjadinya cuaca dan iklim. Nah, paham ya kita paham? Paham Bapak? Oke. Nah, oke, karena tadi Bapak sudah menjelaskan, kalian juga sudah berdiskusi gitu ya. Coba Bapak mau melakukan refleksi gitu ya. Melakukan refleksi gitu ya. Kira-kira apa sih kesan pembelajaran hari ini? Coba siapa yang mau? Kita lagi boleh. Refleksinya. Iya. Yang pertama. Kesannya dulu deh, kesannya dulu. Rasanya seru, terus kayak biasanya kan mainnya bisnis mulu ya Pak ya. Iya. Sekarang ada website baru yang tadi. Terus kita juga tapi lebih deg-degan karena itu cuma 10 detik aja. Oh, berarti lebih deg-degan ya? Iya. Terus ternyata dikasih hadiah. Makasih banyak Bapak. Oke. Kalau hambatan, karena azan kita ini dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Oke, lanjut ya karena sudah azannya. Selanjutnya itu hambatan Jadi gitu. kan tadi kesan dan kesannya Kenapa? apa aja? Awalnya apa tadi kan? Kesannya. Iya, kesan dan pesan. Tadi kesannya dulu, Iya. sekarang hambatan dari kita. Lagi. Hambatan pembelajaran kali ini kira-kira apa? Hambatannya tadi Odi. Hambatannya di HP sih Pak, kan tadi kan ada Oke. kuis ya. Tapi aku ngelek. Oh, HP kamu mulai. Gitu ada hambatannya. Kalau dari yang lain, dari Cherry, hambatannya aman. Dari kita, Sama bapak banyak mulai. HP-nya mulai ya. Iya. Nanti kita beli HP baru. Iya. Nah, kalau materi yang sulit kira-kira yang di mana ya? Jadi siap bendera aja Pak. Enggak. Oh, itu pengeca ya? Bendera. Iya, pengeca ya. Berarti ke depannya kalian lebih fokus lagi gitu sama memperluas wawasan. Karena kita sebagai anak IPS atau anak geografi, kita ini harus cerdas gitu spasialnya, kemampuan spasialnya. Kita harus tahu gitu ya. Kenapa mudah juga tadi kan kasih trik juga biar hafal Iya. misalnya. Oh iya benar. Nah, jangan lupa ya ini. Iya. Ingat 1, Troposfer. 2, Stratosfer. 3, Mesosfer. 4, Termosfer. 5, Ionosfer. Ionosfer. 6. Exosfer. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, untuk evaluasi Bapak ke depannya ini kira-kira kalian tuh senang dengan model belajar seperti apa sih? Iya Pak, ada ini speakingnya Bapak mah nggak SD ya, dari kan Kayak ibu siapa ada? Bu Mother. Oke, noted ya anak-anak. Nah, oh berarti sekarang pesan terakhir pesannya untuk Udah tadi. belum tadi pesan. Dari Arya tuh Bapak. Oh boleh dari Arya. Oh iya, Arya lagi sakit. Arya. Dari kalian aja Apa sih? pesannya apa? Pesan untuk siapa? Pesan untuk Pembelajaran. semuanya, buat dari teman-temannya. Pesan untuk aku semoga selalu sehat. Pesan untuk diri sendiri ya. Pesannya kan bapak minggu depan udah apa sih? Iya. Mau ke sana mau pergi apa ya? Semoga. Bener. Bapak minggu depan Tadi kan sama kita. mau haji ya. Iya, doain aja. Minggu ini. Nah, Iya. Pesannya semoga lancar Bapak. oke. Nah, Bapak kan ngasih pesan ke kita. ya pesan untuk Bapak. Aku pesan ke Pesan rajin-rajin belajarnya gitu ya. Terus luaskan wawasannya, oke? Dan kita sebagai mahasiswa geografi, sebagai mahasiswa IPS, ya. Jadi kalian ambil geografi, seru geografi. Insya Allah. Kalau di mana
dulu jurusan geografi Lulusan apa? di UPI. Oh, di UPI. Iya. Angkatan Tahu berapa? UPI, tahu UPI? Tahu. Kan baru Bapak sekarang. Wow. Angkatan 23. Eh, Dulu sudah masuk 22. Bapak. Sebelum naik ke atas ya Pak. Ini Bapak mau kenapa? Coba salam geografi dulu. Kalau Bapak bilang salam geografi, lestari bumi. Oh, gitu Bapak ini. Jangan bikin pajar drone dapat apa tuh? Coba salam geografi. Lestari bumiku. Udah satu kali aja. Ih sebel. Enggak mau Bapak. Oke. Nah, tadi kan Bapak udah jelasin ya tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Iya. Tapi Bapak hanya jelasin basic aja. Karena minggu depan kalian akan diajar oleh Ibu Dita yang akan menjelaskan secara fokus yaitu tentang klasifikasi cuaca dan iklim. Klasifikasi cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke. Nah, sekarang Bapak mau ngasih tugas buat kalian. Tugas untuk minggu depan adalah buat peta konsep gitu ya. Peta konsep. Peta konsep. Tapi kan Bapak ada ada minggu depannya. Hah? Kan sama Bu Dita. Iya. Nanti ada spotnya. Saya minta amanah ke Bu Dina. Bapak Ya. Pokoknya tugasnya itu membuat peta konsep mengenai tentang klasifikasi iklim. Nah, itu saja dulu biar kalian tidak berat. Tugasnya nanti dibuat secara mungkin ya. Bapak, BTW Bapak udah nikah belum? Kenapa boleh gitu sama sendiri? Bapak nomor WA-nya berapa? Kan udah di grup kelas gitu. Oke. Karena tadi udah bel ya, ini udah mau sholat zuhur juga kita. Bapak, Ya, Bapak yang pamit ya. Boleh ketua kelas pimpin doa pulang. Oh, ada Kak. Yang Tadi di sana Sudah kita Oh, boleh Firda selaku wakilnya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas ini dan pulang ke rumah masing-masing, apa baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina Sadaqallahul azim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu depan sama Ibu Dita ya. Ya, biasa. Habis ini pelajaran siapa kalau habis ini? Ada Ibu di Cece. Iya, Ibu Cece mau masuk katanya habis saya. Habis saya. Habis saya. Langsung kangen banget Bapak. Au. Makasih ya semuanya. Iya, Bapak, sama-sama. Sehat selalu.